pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh pendengar New Malam Pos Podcast. Iya. Oke. Agak kagok ya saya. Iya, kan kita sudah menghilang ya selama kurang lebih 2 minggu ya. Iya, sebelumnya 2 bulan, terusan kita kembali lagi. 2 minggu. Terus sekarang kita absen lagi. Ini karena memang akhir tahun ini agak hektik ya. Iya. Agak hektik dengan liburan. Enggak, ya. Kalau saya tugas lain yang di redaksi lah, bukan di podcastnya. Jadi redaksi memang lagi naik-naiknya penugasannya, jadi saya harus sedikit meninggalkan podcast. Ya, karena seperti yang Nawak tahu ya, ini dalam beberapa bulan terakhir ini memang banyak banget peristiwa, khususnya memang yang terjadi di Malang Raya sendiri gitu. Dan sekarang edisi khusus untuk Kaleidoskop. Mengenang masa lalu, mengenang 2020 yang sangat suram sekali sepertinya. Kan kita belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Gitu loh. Enggak, sebentar. Kalau mau pelajari masa lalu 2020, apa yang dipelajari? Iya ya. Oh kayak suram, belajar. Sepi-sepian. Makanya kita belajar dari masa lalu. Misalnya sekarang kalau kita lihat kan kita di tahun 2020 ini banyak mungkin teman-teman yang WFH, dari kantor, sekolah dari rumah, dan ternyata memang bisa gitu. Dan itu nanti bisa diaplikasikan mungkin ke depannya. Kalau misalnya ada kebutuhan memang yang bisa dikerjakan secara online, itu kan juga upgrade kemampuan kita. Berarti COVID ini membuat Indonesia itu melek teknologi. Iya. Yang walaupun masih ibu-ibu di rumah, lagi pesele carane daring iki. Mungkin kalau kita lihat dari refleksi pijet pijet dari awal tahun ya. Di awal tahun itu bulan Januari kalau di Malang sendiri ini sudah dihebohkan dengan kasus pembulian siswa SMP Negeri 16 Malang. Kalau kita sedikit flashback ya, itu ada salah satu siswa yang mengalami pembulian sampai jarinya patah, putus, diamputasi. Iya, karena jari apa sih namanya? Jari manis. Jari manisnya diamputasi. Itu karena awalnya juga karena bercandaan ya, katanya bercandaan sampai mungkin kelewat batas, akhirnya jarinya dicepit di Casper. Iya toh? Katanya seperti itu. Itu sampai benar viral di media sosial, sampai kepala dinas pendidikan kita viral di Lambe Turah. Debut ya. Itu akhirnya banyak mengundang istilahnya perhatian dari nasional. KPAI juga turun. Akhirnya ada beberapa artis. Beberapa public figure yang sampai datang. Turun untuk melihat kondisi siapa sih namanya lupa aku. Ya ada inisial MS. Tapi namanya lupa. Masih 13 tahun. Itu akhirnya mereka bersimpati untuk memberikan bantuan. Kok iso walaupun main ya istilahnya. Dia main tapi sampai kok kelewat batas sampai diamputasi, itu kan kasihan gitu. Dari peristiwa itu akhirnya kepala sekolahnya dibebas tugas, diberhentikan dari jabatan. Wakanya juga sudah ditarik, guru-gurunya juga diberi peringatan dan juga menetapkan 2 tersangka dari total 7 terduga yang melakukan pembulian itu. Ini masih SMP ya. Semoga nanti di tahun depan ini kejadian seperti ini, pembulian ini sudah nggak ada lagi. Gitu. Bukan masalah pembuliannya ya, mungkin kalau gojol-gojolokan masalah, tapi kalau misalnya bermain yang berbahaya, itu kan ya juga riskan juga kan, sampai menghilangkan salah satu tubuh loh. Bercanda boleh, tapi jangan kelewat batas. Kan semoga nanti 2021 ini adik-adik kita dari SD, SMP, SMA semuanya bisa sekolah tatap muka dan semuanya aman-aman, tidak ada kejadian seperti ini. Gitu. Itu kita meninggalkan meninggalkan kasus pertama, terus habis itu masih di awal tahun ya, masih di trimester pertama, di bulan Maret kita sudah bertemu dengan COVID-19 yang sekarang mau ulang tahun. Sudah ulang tahun ya? Iya. Sudah. Kalau di Wuhan kan September sebenarnya dia ya. Iya. Kalau masuk ke Indonesianya sekitar bulan Maret itu.
Wuhan sudah berpesta ya. Aku ingat banget di Malang sendiri mulai lockdown itu sekitar pertengahan Maret di tanggal 15-an. Berarti pertengahan Maret. Yeah. Itu di Malang sudah diberlakukan lockdown. Kurang lebih berapa 2 minggu itu benar-benar Malang yang sepi banget. Enak itu. Kayak kota mati ya. Enak. Semua kantor di WFH-in. Terus ternyata cuman bertahan selama 2 minggu, orang-orang nggak betah, nggak nongkrong. Enak banget. Malam PSBB ku enak banget. Benar. Ya nggak enak itu cuma satu. Nyari tempat kopi. Iya, sama kopiku sulit. Sama kalau misalnya kita lagi di luar terus kayak mau makan gitu ya, nggak ada yang bisa dine in. Apalagi seperti saya ini yang hidupnya di jalanan. Benar, itu benar banget. Tapi itu kan cuma lockdown ya, belum berlaku PSBB waktu itu. Masih belum berlaku PSBB sampai akhirnya mau Lebaran. Ya. Lebaran bulan Mei. Mei ya. Nah, itu Mei itu Malang Raya ini mengikuti Jakarta yang sudah menerapkan PSBB sebelumnya gitu. Karena itu memang grafiknya kasus corona itu masih naik terus. Sebenarnya sampai sekarang juga sih masih tetap banyak ya. Sempat turun. Akhirnya karena mungkin lupa ya. Mungkin lupa protokol kesehatannya, akhirnya banyak klaster-klaster perkantoran itu yang langsung set. Iya benar. Ini benar-benar kejadian luar biasa di tahun 2020 ya, enggak cuma di Indonesia, di Malang tapi juga di seluruh dunia. Langsung berimbasnya ke semua sektor. Di Malang sendiri pun rumah sakit banyak yang menolak. Benar. Akhirnya didirikan RS Lapangan. RS Lapangan yang baru aja ya. Dan sekarang sudah mau full lagi. Ya itulah. Luar biasa. Liburan juga ya. Emang kalau kita ngomongin corona sebenarnya nggak ada habisnya, bahkan sampai akhir tahun ini ya. Masih terus diperbincangkan sampai di tengah-tengah tiba-tiba ada rame tentang gejala happy hipoksia waktu itu kan. Terus habis itu sekarang masih muncul varian baru. Ternyata nggak cuma Malang Srudel yang varian baru. Corona juga bisa muncul varian baru. Mungkin itu kok gini. Wah, iki kudu gawe sing anti apa sing kebal vaksin. Vaksin pun datang itu kan juga. Jadi pertanyaan juga kan. Benar. Varian baru yang katanya dari Inggris ya. Ini baru aja. Sampai akhirnya per 1 Januari nanti Menteri Luar Negeri sudah menyatakan untuk menutup pintu Indonesia untuk WNA. Iya. Tapi sebenarnya telat seperti itu. Iya benar. Kan corona kan sudah mulai lama. Kenapa nunggu 1 Januari? Biar pas gitu mungkin. Biar tanggal cantik. Surprise. Iya, itu juga yang sampai pariwisata di Kota Malang juga sempat lumpuh ya. Buat teman-teman hotel, teman-teman wisata, dan juga pastinya ini adalah tantangan besar untuk di bidang pendidikan. Tapi hebat untuk Kota Batu. Retribusinya tempat wisata itu naik 100%. Oh, itu sejak pandemi ini. Oh, gitu ya. Keren ya. Tapi memang kalau kita ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang berkecimpung di bidang wisata itu juga sebenarnya kalau sekarang ini sudah mulai membaik. Gitu. Kayak tempat oleh-oleh itu sudah mulai membaik. Untuk teman-teman wedding organizer kayak gitu-gitu kan juga sekarang sudah mulai membaik sedikit demi sedikit. Walaupun enggak 100% kan. Yang penting ada pemasukan untuk hidup. Benar. Seperti itu. Karena memang kan teman-teman WO, teman-teman apa ya istilahnya, usaha oleh-oleh kan menyerahkan hidupnya menyerahkan hidupnya kan untuk di pekerjaan itu. Jadi kalau pekerjaan itu mandek ya wis selesai sama hidupnya. Benar. Tapi memang adanya COVID-19 ini kasih juga ya banyak banget minusnya ya, tapi juga memberikan ada beberapa plus buat kita buat belajar, misalnya kayak tadi sekolah online ternyata bisa. Belajar online itu bisa, meeting online itu bisa. Ternyata bisa, dan sekarang juga berjalannya manajemen perusahaan juga berjalan dengan baik-baik saja dengan adanya WFH. Terus habis itu banyak juga yang belajar bikin collab jauh di Instagram. Itu mulai awal pandemi itu sekarang semakin banyak collab jauh, virtual duet, virtual choir dan lain sebagainya semakin banyak. Podcast jarak jauh. Podcast. Seperti sama Pak Dokter siapa kemarin itu? Pak Dokter Wahyu. Oh iya. Pak Dokter Wahyu sekarang sudah lagi berjuang juga menghadapi pasien COVID. Oh iya. Masih berjuang. Wis rada ambekan meneh, kan saiki. Masih.
Terus juga masyarakat Indonesia ini belajar ngocok kopi dalgona. Kalau nggak ada corona nggak ada yang tahu kopi dalgona. Iya, itu siapa sih? Itu kopi dalgona itu yang mencetuskan itu siapa ya? Aku juga kayaknya di TikTok gitu loh. Di TikTok, terus habis itu ada juga telur yang fluffy itu, telur yang creamy dan fluffy itu juga kalau nggak ada corona kayaknya nggak booming gitu ya. Jadi lebih banyak ngocok dalgona, ngocok telur itu gitu. Ngocok pakai apa? Kegiatan di rumah itu semakin beragam lah. Keren gitu. Guru-guru juga semakin melek teknologi. Benar. Akhirnya mereka bisa membuat konten belajar untuk daring. Iya. Yang akhirnya mungkin nanti kalau misalnya sekolah tatap muka sudah diterapkan, akhirnya bisa untuk menambah kreativitas. Ben gak bosen. Ini sangat menguji kreativitas kita ya selama 1 tahun ini ya. Kenapa? Kok ada senyum-senyum di depan, agak berusaha konsentrasi. Iya. Kenapa Pak? Foto-foto lagi, aduh. Iya. Ya semoga sekali lagi iya. Di tahun 2021 kita sudah say goodbye sama virus ini. Atau paling enggak kalau memang sudah ada vaksin ini bisa mengatasi lah. Yeah. Bisa mengatasi penularan ini enggak seperti ini. Gitu. Yang sakit segera sembuh, yang sehat tetaplah sehat. Walaupun tapi di tengah-tengah ketika grafiknya turun, itu aktivitas mulai kembali, demo-demo pun juga kembali lagi. Ini kalau kita yang rame banget ini ya di seluruh Indonesia khususnya di Kota Malang di Oktober itu ada demo besar-besaran yang menolak Omnibus Law yang sekarang sebenarnya nggak tahu itu gimana kabarnya. Iya. Ya sudah jalan. Walaupun banyak pro kontra yang ada RUU-nya itu berapa halaman, yang 1000 halaman kurang dari 1000, entah yang benar yang mana, yang copy paste, aduh. Sudah tenggelam dengan berita video 19 detik. Loh, apa ini kok ada transaksi di dalam podcast ini gimana ini? Ada uang datang. Ya kalau kita flashback ya di Kota Malang sendiri ya, tepatnya di depannya Balai Kota sama DPRD. Depannya DPRD. Kota Malang itu yang demonya besar-besaran dan sayangnya anarkis. Iya. Ada beberapa oknum yang disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Benar. Itu akhirnya membuat demo itu berubah, yang aslinya teman-teman pergerakan itu pengen damai, akhirnya berubah anarkis. Benar, itu sayang banget. Sampai ada membakar mobil Satpol PP, mobil Satpol, sepeda, sampai ngelempar obor, flare ya, itulah pokoknya. Di dalam sampai ke dalam-dalam, di mana di dalamnya ada pameran batik waktu itu ya. Keren. Kok keren? Apanya yang keren? Pameran batiknya ya. Iya. Ya kalau maksudnya kalau aku dari segi fotografi itu demo yang terkeren yang pernah saya potret. Ini kalau flashback lagi ya ini, waktu setelah Mas Firman moto demo, terus kita live enak-enak itu mukanya penuh odol. Makanya mukanya penuh odol. Iya. Aku lali. Di Haris itu ya. Waktu itu kita ke Haris. Terus begitu habis kita Mas Firman lihat demo yang anarkis, terus habis itu demo masak. Iya. Yang aman. Lengkap sekali ya demo saya ini hari ini. Ya gitu. Itu juga sempat ada demo lagi kalau nggak salah tentang yang Arema itu ya. Iya. Tapi yang paling gede memang demo yang Omnibus Law itu. Omnibus Law itu sampai mengacaukan dunia Jawa Timur itu. Kapolda sampai turun. Khususnya yang di Jakarta juga ya, sampai ada pembakaran halte juga. Iya. Ya memang itu. Ya ulah oknum lah. Benar. Kenapa sih demo kudu ngono itu kan enggak harus kan. Demo kan enggak dilarang. Yang penting tidak merugikan. Iya. Oke, itu tadi ya. Itu tadi juga masih ada beberapa kasus lagi ini. Tentunya di Malang Raya sendiri ya. Iya. Ini mau di setengah ya. Ya. Lanjut.
Lanjut tadi sudah membahas tentang COVID ya, sama tentang demo Omnibus Law. Selain COVID tadi juga kita ada yang ketinggalan ya, kalau ada beberapa figur-figur di Malang, terutama wali kota Malang ini sampai juga terinfeksi positif COVID. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat kan? Sudah sehat. Sudah bisa meninjau lokasi wisata heritage yang nanti kita akan bahas. Kalau dari demo tadi ya, terus habis itu ada fenomena yang aneh tapi nyata. Sampai di tahun 2020 ajeng ya tahu banyu solar. Iya benar. Sebagian besar warga kota Malang ini merasakan ya kalau mandi air yang agak bau minyak tanah. Kok bau tanah sih? Minyak tanah. Oh iya. Iya, bau solar atau minyak tanah. Iya. Gitu ya, itu sekitar bulan apa ya itu ya? Masih akhir tahun inilah ya. Oktoberan itu ya. September. Iya. Itu ada fenomena baru yang katanya sabotase oleh oknum. Orang tidak bertanggung jawab. Iya. Di pompa air Wendit. Dari segala macam masalahnya PDAM ini kayaknya paling paling aneh ya. Ya banyak lah masalah PDAM yang dari pipa pecah di mana-mana. Iya benar. Sampai 2 bulan itu air kosong di kota Malang, separuh kota Malang sih. Itu kok berarti sekarang kasusnya gimana ya bergulirnya ya? Apanya? Waktu itu kan memang masih nyari yang katanya mensabotase itu ya. Solar itu. Sampai kecampur solar. Sekarang gimana ya? Sudah melaporkan tapi ya masih bergulir ya. Iya, masih sampai bergulir. Sekarang. Banyak kasusnya soalnya. PDAM Malang itu perlu diruat ya. Mungkin habis ini kan ini tahun baru. Iya. Yasinan lah. Yasinan, ruatan, potong tumpeng biar 2021 ini enggak ada macam-macam. Ya, tapi habis ini ganti nama. Oh gitu. Perumdam Tugu Tirta. Apa sudah ganti ya? Pokoknya mau ganti gitu ya. Itu untuk yang Kota Malang aja atau semuanya itu? Kalau semuanya kan sekarang kan jadi perusahaan daerah terbuka kan. Oh gitu. Misalnya PT tapi yang dibawahi oleh kota dan kabupaten masing-masing. Berarti namanya bukan PDAM? Bukan, semuanya sekarang bukan. Kalau di kota itu namanya Perumdam Tugu Tirta. Kalau di kabupaten itu Perumdam Tirta Kanjuruan kalau nggak salah. Terus kalau yang di Batu itu Perumdam Among Tirto. Ganti nama, mungkin sudah konsultasi sama Mbah Mijan. Iya. Biar nggak ada yang macam-macam, jadi ganti nama. Terus bahasa apa lagi nih? Catatanmu mati-mati ya. Terus habis itu yang nggak kalah menariknya ini adalah pesta demokrasi. Pilkada. Pesta demokrasi ini di seluruh Indonesia sih ya. Kalau di Malang kita ada di Kabupaten Malang. Ini juga sempat jadi kontroversi ya. Masih di kondisi Covid kayak gini, sempat mau diundur lagi, akhirnya tetap dijalankan sampai akhirnya kemarin sudah terpilih. Kita sudah dapat 1 bupati. Walaupun alhamdulillahnya tidak terjadi klaster pilkada yang ditakutkan juga sih. Iya. Tapi banyak yang calon bupati yang memang terpapar dan akhirnya meninggal. Banyak. Bukan di Kota Malang. Bukan, di Indonesia sih, di luar Malang. Iya, calon kepala daerah itu ya. Sudah terpilih, sudah menang, ternyata terpapar Covid meninggal. Tapi memang ya namanya pesta ya. Sekarang namanya aja pesta demokrasi ya. Pasti kalau ada miss-nya itu udah pastilah, bukan wajar sih, udah pastilah. Karena ada proses juga buat kampanye, proses buat ini itu nggak mungkin ada kerumunan gitu. Tapi itu pilkada yang membuat semua tim ses itu harus yang ketawa. Membuat tim ses itu berpikir keras, harus kreatif. Karena kan memang nggak boleh mengumpulkan orang, nggak boleh. Akhirnya gimana caranya visi misi calon yang kita usung itu nyampe ke masyarakat dan kita dapat suaranya. Maksudnya tahu harus memilih siapa gitu dari visi dan misi itu. Yes. Gitu. Nah itu juga tadi kan berarti ada kampanye virtual yang nggak pakai dangdutan itu sebenarnya bisa. Ya, dangdutan bisa tapi dangdutan itu virtual. Pakai green screen. Iya.
Dan akhirnya sekarang kalau di Kabupaten Malang sudah ada terpilih ya. Pasangan urut nomor 1. Nomor 1 Pak Sanusi dan Bapak Didik. Didik Gatot Subroto. Oke. Wah, semoga perolehan suaranya 51, sekian persen. Lupa saya. Dan sudah didok ya sama KPU. Wah, semoga untuk periode selanjutnya ini bisa memimpin yang amanah. Bisa membuat Kabupaten Malang lebih maju lagi, lebih berkembang. Karena Kabupaten Malang sebenarnya kan banyak potensinya. Iya. Banyak potensi dan wilayahnya luas sekali. 33 kabupaten. Dan itu memang harus memaksimalkan itu kan butuh kerja keras yang luar biasa. Semoga Pak Sanusi di periode keduanya ini bisa meningkatkan potensi itu. Pilkadanya sudah selesai, jadi sekarang pendukung nomor 1, 2, dan 3 bisa bersatu untuk mendukung Pak Sanusi supaya Kabupaten Malang lebih bagus lagi ke depan. Jangan kayak Pilpres. Benar. Loh, sekarang Pilpres itu rukun loh. Iya lah makanya. Kemarin aku kayak wah, kayak gelut-gelut sekarang. Kayak gelut-gelut tuh ternyata sekarang semua bersatu. Iya. Tapi keren. Itu juga yang ada fenomena di akhir tahun ini ya, reshuffle-nya Menteri Kabinetnya Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mungkin ada beberapa nama yang wah gitu ya. Iya. Tapi ada Risma semangat. Semoga. I love you Bu Risma. Kapan ke Malang Bu? Jadi wakil kota. Udah jadi menteri kok. Ya gak apa-apa kan jadi jadi menteri terus jadi wali kota lagi kan gak masalah. Bu Risma loh, kalau di Jakarta katanya ada yang di Twitter aku baca itu jangan jangan kaget kok bebek di sana nggak ada yang enak kayak di Surabaya. Kalau di Surabaya itu kayak makan di bebek yang nggak terkenal juga udah enak gitu. Di Jakarta katanya nggak ada yang enak katanya. Iya Bu, jangan makan bebek. Kolesterol. Ingat. Oke, terus habis itu meninggalkan pilkada, terus kita ada beberapa pembangunan yang berjalan di tahun 2020 ini ya, di Malang Raya. Yang pertama apa ya? Yang banyak lagi hits. Yang lagi hits itu ya koridor kayu tangan tuh. Yang ternyata geletek. Kalau menurut Nawa kayak gimana? Boleh nanti di share ya, bisa di komennya YouTube atau di komennya Instagram. Ya begitulah. Ya selama sebulan ya, dari bulan November ini kita sudah dibuat macet-macetan, muter-muter kemana-mana itu. Nah, terus habis itu tanggal 20-an kemarin akhirnya sudah dibuka jalannya. 20 sih? 22. Ya, 22 Desember dibuka dan surprise. Asai bos. Tapi katanya Pak Sutiaji itu belum selesai. Iya, memang belum selesai. Dan nanti akan dilanjutkan, kan kontraknya sampai Februari. Iya. Tapi sebenarnya memang yang jadi gedegnya warga Kota Malang itu ya sebenarnya kan kita sebulanan macet itu kan karena yang sudah jadi sekarang ya. Iya. Dan ketika dilihat, oh alah ngono ta. Oh alah gini toh. Oh alah gletek. Kok pavingnya itu kalau dilihat dari atas tuh nggak ada bentuknya gitu ya. Ya tapi semoga nanti kalau jadi memang sesuai ekspektasi yang apa sih gambar apa namanya itu? Ya, rencana. Gambar diorama apalah. Apa? Rencananya itu loh ya. Iya, maketnya lah. Dan sayang juga selama beberapa hari ini Malang kan hujan lebat. Ternyata di sana ada jadi danau bendungan kayu tangan. Loh, kalau danau sawah jajah. Oh gitu. Kalau di sana bendungan. Banjir heritage. Banjir heritage. Itu juga kenapa ya? Ya itu karena memang gorong-gorongnya kan ketutupan kemungkinan sempit. Itu kan hampir dibongkar semua kan sebelum pembangunan. Benar. Dan akhirnya sempit dan juga apa sih namanya yang bolongan yang di jalan itu kan juga kecil akhirnya tidak bisa menerima volume air yang meningkat drastis. Deras banget sih. Iya. Di depan kita aja ini ada yang netes. Masuk gak ya suaranya? Masuk. Ini berarti selesai. 2021 menjadi PR besar. Iya. Khususnya untuk di Kota Malang ini buat proyek heritage ini, kayu tangan heritage ini. Jangan sampai kayak yang di depannya gereja itu. Pavingnya itu udah brodol. Kalau itu beda tuh. Oh beda. Itu beda kok, yang masang beda, yang mengerjakan beda. Dan juga teknik pemasangannya juga beda. Begitu.
Jadi kalau yang di gereja kayu tangan itu masangnya kayak paving, jadi kalau yang ini nganu pasir gitu. Kalau yang ini? Kalau nggak salah yang koridor kayu tangan 1 sama 2 itu yang PLN sama Raja Bali itu di semen. Oke. Bawahnya di semen, jadi insya Allah kuat. Amin. Kuatnya berapa tahun? Semoga lah ya ini sampai nanti jadinya sesuai dengan ekspektasi. Ini juga pelajaran. Mengembalikan heritage. Pelajaran buat kita. Apa? Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Nanti jatuhnya tuh sakit. Berekspektasi yang sewajarnya. Iya. Malah kita akan membangun lagi. Oke Pak. Jadi nanti jadinya seperti ini. Oke Pak. Oke Pak. Gitu. Kalau misalnya, waduh iya. Wah nanti jadinya kayak ini, kayak Times Square Inggris. Ternyata ya. Debu. Geletek. Ya, ada juga pembangunan ya selain di kayu tangan heritage, ada juga jembatan Kedung Kandang. Oh iya. Itu juga yang sempat ya bikin macet ya. Mungkin di daerah-daerah Gadang sana sudah kayu tangan ditutup, jembatan Kedung Kandang ditutup, jadi ya di situ gimana ya? Apalagi Sopo Jajar yang kemarin membuat gorong-gorongan itu juga ditutup, tapi akhirnya tetap jadi danau. Kalau kita perhatikan memang di akhir tahun ini semua jalan didodol. Iya. Jalan kampung pun ikut didodol. Banyak yang didodol. Hasilnya nggak tahu. Semoga nanti memang hasilnya bisa kita nikmati di tahun 2021. Gitu. Oh iya, yang ketinggalan Islamic Center. Ya ada Islamic Center juga. Itu gimana itu perkembangannya sekarang? Sudah jadi, besok tanggal 30 ini nanti diresmikan. Jadi semua mega proyek, mega proyek dibuka tanggal 30. Jadi jembatan Kedung Kandang, Islamic Center sama mini block office. Mini block office itu di belakangnya balai kota. Jadi belakangnya balai kota itu bikin gedung perkantoran. Nanti semuanya yang masih mencar-mencar itu nanti dimasukkan situ. Tanggal 30 semuanya ya diresmikan. Ya, akhirnya sudah, kalau misalnya mau ke daerah Kedung Kandang sana, nggak perlu muter-muter di hutan. Iya. Sudah sempat selfie di jembatan belum? Oh bisa dah? Bisa dah. Mumpung sih ditutup. Wes selfie saiki. Wes mari aku. Wes ya. Kemarin saya sudah mulai sore sampai malam ke sana. Waduh. Sian gak karu-karuan. Nah, terus juga ini menutup akhir tahun ini kita juga ada yang guru gembor-gembor ya. Kalau di Instagramnya malapas.id itu rame banget DM yang menanyakan tentang kebijakan wisatawan yang masuk di liburan Natal dan Tahun Baru. Ya. Kalau kemarin Natal itu sudah diberlakukan mulai kemarin dari Natal. Kalau wisatawan yang mau masuk di Malang Raya, mau berwisata di Malang Raya, wajib menyertakan rapid antibody kan ya, minimal. Rapid antibody atau antigen. Antibody atau antigen. Tapi sebenarnya pada kenyataannya itu hanya untuk wisatawan yang mau menginap ya di hotel atau masuk ke tempat wisata. Berarti kalau misalnya dari Surabaya mau sini mau makan bakso gitu, enggak ya? Ada checkpoint enggak sih sebenarnya? Checkpoint itu ada, tapi ya enggak setiap hari. Mungkin enggak setiap hari ngecek ya. Karena memang keterbatasan petugas. Benar. Sekarang polisi itu tugasnya nangkepi orang enggak pakai masker, nangkepi maling, sama ngeceki pos. Banyak ya. Lah ya kasihan lah. Jobdesknya numpuk-numpuk. Kayak kita. Iya. Bikin koran, bikin online, bikin podcast. Wah, bikin ini YouTube. jangan curhat ya, nanti panjang. Dan juga bikin konten. Ya itu tadi. Maksudnya berarti sebenarnya checkpoint itu enggak ada ya? Ada cuman bukan enggak ada, tapi ya rutin. Iya, kayak pos biasa lah. Jadi ini pos pengamanan. Mungkin ada pertanyaan juga kalau misalnya mau berwisata di Kota Malang, terutama yang mau menginap di hotel, sertakan aja. Tapi kalau misalnya memang enggak, ya bawa aja jaga-jaga. Siapa tahu memang ada checkpoint. Ya tapi memang itu hanya peraturan ya. Mungkin kalau setahu saya kalau misalnya nginep di hotel tertentu itu mungkin tidak dilihat. Sebenarnya kalau hotel itu ada beberapa pengalaman ya beda-beda setiap hotel itu. Ada juga yang misalnya kalau kita mau check-in kan
satu KTP tuh, ya itu doang. Tapi ada juga yang misalnya berdua itu juga dimintain semua. Tapi banyak juga kayak hotel-hotel kayak villa-villa kecil yang Airbnb dan lain sebagainya itu yang kayaknya nggak dimintain. Iya. Gitu. Ya tergantung pengelolanya lah. Apakah mau apa istilahnya menerapkan itu atau tidak, yang penting kan menerapkan protokol kesehatan itu kan. Berarti kalau misalnya memang mau ke Malang amannya cek aja tempat tujuan kamu nanti. Iya. Misalnya mau nginep di hotel ini, langsung tanya aja ke hotelnya kebijakannya seperti apa, atau masuk ke tempat wisata ini kayak gimana, karena memang berbeda-beda. Yes. Gitu. Jangan tanya ke saya. Iya. Tapi kalau kita kan juga pastinya memberikan informasi. Iya. Cuman lebih pasti dan lebih cepat bisa ditanyakan ke tempat tujuan nawak-nawak semua. Tapi memang amannya membawa surat semua, ya. Bebas tugas. Kok bebas tugas? bebas rapid test. Kok bebas rapid test? Negatif. Iya, hasil non reaktif lah. Tapi kalau misalnya ke Malang nggak bawa, itu kan banyak lab yang menyediakan kan di ya banyak lah. Beberapa hotel juga menyediakan paket juga. Iya. Nah, itu gampang lah itu. Bisa cek aja. Sekarang sosial media sudah sangat amat membantu kita. Karena memang itu kan peraturan juga, kalau saya melihatnya itu kan membingungkan juga kan. Benar. Ketika kita ingin membatasi, tapi di satu sisi ingin ekonomi di kota Malang atau Batu atau Malang Raya lah, itu juga ingin membaik juga. Benar. Seperti ya, itu. Dilema. Ya semoga ini buat nawak mungkin yang sudah liburan atau akan liburan tetap liburan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jangan ngawur. Ingat pesan ibu. Seperti katanya Padi. Semoga Padi kenapa? Lu kan lagunya ingat pesan. Aku nyanyi. Kayak suaraku. Ya itu tadi ya. Semoga memang tahun baru ini aja kita nggak bisa ada acara-acara countdown dan kembang api. Tahun depan kita bisa ada acara kayak gitu. Yes, kita dukung perubahan vaksin menjadi permen. Nggak disuntik. Harus mendukung. Siapa yang mau ikut saya? Silakan. Siapa? Jangan dulu, nanti bisa komen ya. Ada mau ikut? Nanti langsung bikin grup aliansi anti jarum. Ya itulah tadi ya, kalau misalnya liburan yang aman. Iya. Gitu. Ingat protokol kesehatan. Bener. Walaupun kemana-mana ya, liburan silakan liburan, tapi pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Seperti itu. Benar ya. Tapi kalau sama anak jangan jaga jarak, nanti anak hilang. Pemane lek bayek jangan. Ya. Begitulah. Akhirnya kita sampai di podcast terakhir kita di tahun 2020. Turun lah bos. Akhir. Kalau kamu resolusi apa masih tahun 2021? Resolusi apa ya? Gaji naik pak. Amin. Aku juga wes. Aku juga resolusiku kurus. Gak mungkin. Selama ada enak-enak pasti Anda tidak akan kurus. Ya semoga resolusi kita ke depan aku bisa jalan-jalan dengan memamerkan ginju aku. Oh iya. Karena selama ini jalan-jalan harus pakai masker. Oh iya, resolusiku mengganti jarum suntik dengan permen. Atau cair. Tapi kan sebenarnya vaksin itu kan bentuknya cair. Kalau misalnya tak minum itu oleh gak? Dicampur teh. Loh, kan cair tuh dimasukkan suntik kan disedot tuh. Tapi lah aku misalnya aku minta vaksinnya tak minum itu kok bisa nggak ya? Coba nanti tak tanya Dokter Wahyu. Oh iya, tanyain dong. Daripada aku was-was aja lah suntik ya aku. Nggak penting lah. Ya. Penting selamat berlibur ya. Iya, selamat berlibur, selamat tahun baru buat seluruh nawa-nawa dan pendengar New Malang Post Podcast dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat. Amin. Menghadapi tahun 2021 dengan jiwa dan raga yang sehat. Iya. Gitu. Siapkan mental untuk menghadapi vaksinasi di tahun 2021. Oke. Seperti saya menyiapkan mental. Curhat mana? Semoga 2021 semuanya menjadi lebih baik. Ya. Dan kita sudah anyong kalau virus COVID. Lepas disuntik mana virus? Ya udahlah. Oke. Buat subscribernya New Malang Post Channel juga jangan lupa di
like, comment dan juga subscribe, juga di-share ke teman-teman kamu. Nyalain loncengnya biar kalau misalnya ada postingan dari kita langsung update. Iya. Ya, jangan dengerin lupa juga ya. Dengerin kita terus ya podcastnya. Jangan lupa juga akses berita kita ada di koran New Malang Post. Iya, dan juga website newmalangpost.id. Ya. Hampir lupa saya karena sering absen podcastnya. Jangan lupa juga ikutin live kita di newmalangpost.id Instagram. Ada program bisik dan juga ada program enak-enak setiap hari Kamis. Dan kita mau ada program baru di tahun 2021, makanya harus di follow dan juga diikutin. Ditunggu saja. Ya, di follow dan diikutin. Keren. Yang ngisi juga tetap sama. Resolusiku adalah mendapat teman baru yang bisa menggantikan aku sebagai host. Oh no. Sama. Stanley. Tapi dia nanti bakal kurus. Amin. Amin. Yes. Oke lah. Di sini. Oke lah, terima kasih ya buat semuanya sudah mendengarkan kita dan juga menonton kita. Yes. Kita mohon maaf kalau ada salah di tahun 2020. Semoga kita bertemu di tahun 2021 konstan setiap minggu hadir. Amin. Tolong datangkan editing video dan juga audio yang bagus ya. Oke. Melu gini. Ya, sini. Menutup tahun 2020. Enggak apa-apa. Alah, enggak apa-apa. Waduh, agak lama ya ini ya. Tapi sekali kelambimu elek apa maneh aku. Topiku Mitsubishi. Ya, oke. Muncul dia. Selalu dengarkan kita di podcast New Malang Post, selalu ikutin kita di New Malang Post channel YouTube dan juga di Instagram newmalangpost.id. Oleh karena itu, ada selamat akhir tahun. Kita mau mengucapkan selamat tahun baru. Happy New Year. Happy New Year, selamat berlibur buat semuanya. See you next year. See you next year. Terima kasih. Malang Post Podcast. Bye bye. Selamat tahun baru. Annyeong. Tetep aja. Kau ada sing bedo.